Halo, apa kabar semua teman-teman dan sahabatku semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Chef Trisno Wijaya. Nah, untuk sekarang saya akan ajarkan kalian cara untuk memasak atau membuat cumi goreng tepung ya, teman-temanku semuanya. Seperti inilah tepungnya dan untuk daging cuminya. Dan seperti biasa, kita mulai prosesnya dari awal ya. Di sini untuk daging cuminya ini sudah bersih semua. Hanya saja belum dipotong ya, dan di sini akan saya potong untuk potongan jenis cumi goreng tepung ya. Jadi untuk potongannya nanti kita bikin bulat aja dan kita nggak bikin lebar ya, seperti kita potong onion. Nah, untuk cumi goreng tepung sendiri, kalau menurut saya ya, ini saya lebih memakai atau lebih suka memotong dengan ukuran yang lumayan tebal, biar untuk daging-dagingnya masih berasa manis ya untuk digoreng. Nanti kalau terlalu tipis digoreng itu kering dan rasa manisnya sedikit berkurang ya. Jadi saya potong lebih lumayan lebar ya, seperti ini saja. Dan ini secara keseluruhan cuminya saya nggak pakai semuanya, karena di sini saya kan hanya membuat untuk satu porsi saja ya. Saya hanya memakai 80 gram saja untuk satu porsi. Untuk potongannya seperti ini saja, biar lebih menarik dan mudah ditata di penyajian nanti ya. Nah, seperti ini saja. Lebih kurangnya 2-3 cm ya untuk ukuran lebarnya ya. Dan untuk daging cuminya ini bebas, cumi kecil juga bisa, cumi ukuran besar juga bisa, ataupun cumi ukuran sedang ya. Kalau saya memakai cumi ukuran sedang saja. Dan untuk timbangannya ini satu porsinya 80 gram saja ya. Dan untuk cuminya sendiri ini sudah dibersihkan. Kemudian untuk bumbunya ini sangat sederhana, hanya menggunakan garam 1/4 sendok teh, kemudian menggunakan chicken powder 1/4 sendok teh juga, dan bawang putih 2 siung ya. Kemudian ada 1 telur. Nanti kita hanya memakai setengah isi dari 1 butir telur ya. Dan untuk tepungnya ini adalah tepung terigu, ini 200 gram ya, dan ini adalah tepung beras, dimana nanti kegunaannya untuk pengering ya. Dan ini tepung sagu juga 200 gram. Jadi untuk tepung keringnya saya memakai 3 paduan saja ya, dari tepung beras, tepung sagu, dan tepung terigu. Dan untuk tepung berasnya sendiri biar lebih krek ya, lebih crispy ataupun lebih kering. Kita masukkan saja untuk bumbunya. Di sini bawang putihnya saya masukkan, kemudian garamnya juga saya masukkan, dan juga chicken powdernya ya, saya masukkan semuanya. Dan untuk rasa ini sesuai selera saja. Dan ini saya tambahkan di sini lada bubuk. Untuk rasa yang suka asin bisa ditambahkan untuk bumbunya ya. Dan juga untuk rasa yang sedang, inilah patokannya ya. Jadi kita memakai 1/4 sendok teh saja untuk garam, dan 1/4 sendok teh untuk chicken powdernya ya. Kemudian dari 1 butir telur yang saya pakai hanya setengahnya saja ya. Kita pecahkan telurnya, kemudian isinya kita masukkan ke dalam daging cumi ya, seperti ini. Kemudian kita ratakan biar semuanya tercampur semua. Ini bisa dibilang juga ini seperti proses marinasi ya. Saya memakai telur
biar lebih empuk dan juga kering ya. Dan di sini saya tambahkan 1 sendok teh tepung tapioka dan 1 sendok teh tepung terigu ya. Kegunaannya ini untuk melekatkan telur dan bumbunya ke daging-daging cumi ya, biar semuanya melekat, dan nanti untuk proses di tepung keringnya jadi kita gampang untuk mencampurkannya ya. Kita ratakan seperti ini sampai benar-benar untuk keseluruhan bumbu ini sudah meresap semua ataupun menempel semua ke dalam daging cumi tersebut ya. Seperti ini saja. Kemudian untuk tepung-tepungnya yang kita siapkan untuk tepung keringnya, nanti kita akan aduk menjadi satu bagian ya. Dan pastikan tangan kita bersih. Kemudian sekarang kita proses untuk tepungnya ya. Di sini tepungnya kita campurkan saja menjadi satu bagian. Ini perpaduannya dari tepung terigu, tepung sagu, dan tepung beras ya. Saya nggak menggunakan pengembang karena ini sudah cukup juga. Untuk tepung kering sudah bagus, karena dari tepung tapioka sendiri dia lembut ya dan nggak keras. Dan untuk penyeimbang tepung terigunya sudah cukup untuk ini ya, biar nanti lebih crispy dan menempel ya. Dan di sini untuk daging-daging cumi yang tadi kita siapkan, kita masukkan satu persatu ya. Seperti ini saja. Kita masukkan sampai semuanya selesai, dan nanti kita akan ini ya, kita aduk-aduk nah seperti ini saja. Untuk awal kita pegangnya pelan-pelan saja ya. Seperti ini saja. Kemudian nanti setelah beberapa saat kemudian baru kita sedikit kempalkan, nggak apa-apa, biar nanti tepungnya keriting ya dan menempel di daging cuminya kalau kita goreng nanti. Untuk pertama kita agak lembut, dan setelah beberapa kemudian kita bisa kempalkan biar melekat semua, itu nggak apa-apa. Dan untuk pemakaian tepungnya, bila ini sudah dipakai dan ini bisa diayak lagi untuk pemakaian berikutnya ya. Kita siapkan minyak, dan ini sudah cukup panas ya. Kita akan goreng untuk daging cuminya, dan kita pegang seperti ini saja satu persatu. Kita masukkan semuanya. Ini sudah hampir semuanya kita masukkan ya. Kemudian nanti kita akan balik-balik perlahan-lahan ya. Dan untuk penggunaan minyaknya, ini saya sarankan menggunakan minyak yang masih bagus ya. Dan juga nanti kalau setelah untuk pemakaian cumi, kita bisa saring lagi dan kita bisa gunakan lagi untuk menggoreng yang lain ya. Kita akan coba balik.
dan di sini hasilnya sudah kelihatan ya, ini bagus. Jadi untuk tepungnya nggak terlalu tebal tapi kering, karena di sini saya tambahkan tadi tepung beras ya untuk campuran tepung keringnya ya. Dan untuk dagingnya masih sedikit kelihatan besar dan nggak kempes ya, ataupun nggak kering. Jadi rasanya masih empuk. Dan pada hasil akhirnya nanti untuk tepungnya rasanya kering dan dagingnya lembut dan juga empuk ya. Ini untuk cumi goreng tepung seperti ini memang harus kita jeli ya untuk proses dari pengirisan daging cumi dan juga campuran dari tepungnya ya. Karena kalau motongnya terlalu tipis nanti kering dan keras juga, dan kita makan daging cuminya kayaknya rasanya kurang ya, kurang greget ya, kurang nyes gitu. Makanya saya potong sedikit tebal. Nah seperti ini, kita balik-balik terus. Ini sudah hampir cukup matang ya. Nanti sebentar lagi kita sudah bisa mulai angkat kalau semuanya sudah benar-benar kering dan crispy ya. Dan untuk penggunaan apinya, setelah apinya cukup panas, kita menggunakan api sedang saja ya. Dan kita selalu kontrol api ya, jangan terlalu besar terus ataupun jangan terlalu api pelan ya. Jadi menggunakan api yang cukup sedang. Nah seperti ini saja. Ini sudah hampir cukup matang. Kalau warnanya sudah, untuk tepungnya ya, sudah kuning keemasan, dan dia juga untuk dagingnya sudah cukup mengapung seperti ini ya. Ini tandanya sudah matang. Jadi kita akan angkat saja dan kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita taruh ke dalam piring penyajian dan kita tambahkan. Biasanya untuk tambahannya ya, kita padukan dengan saus asam manis ataupun sambal yang lain. Di sini saya tambahkan saus asam manis, dan untuk menunya resepnya ada di video sebelumnya ya. Nah seperti inilah cumi goreng tepung. Untuk resep dan cara memotongnya sudah ada semua di video. Untuk campuran-campuran tepungnya semuanya sudah ada. Dan untuk semuanya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.